tema kita pada malam hari ini adalah perintah-perintah Allah kepada Bani Israel dari ayat 40 sampai 46. Saya sudah kirimkan juga ke Kang Boni. Kemudian maaf ke Ustadz Deden sebentar lagi, mungkin karena Ustadz Deden yang buat juga, jadi mungkin insya Allah sudah hafal. Tapi sebagai bahan presentasi kita akan tampilkan di sini. Namun sebelumnya, sebelum saya presentasikan, silakan Ustadz Deden komen dulu tentang materi ini sebagai mukadimah. Kemudian Kang Boni juga boleh kemudian komen dulu seputar materi di tema pada malam hari ini. Mangga. Tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa. Yang begitu luar biasa diberikan kepada Bani Israel. Nikmat dari Allah kepada Bani Israel lebih banyak dibanding dengan kepada bani-bani yang lain, kepada bangsa yang lain. Maka kaum atau bangsa yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat itu mestinya menjadi poros peradaban. Ini terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam untuk membangun peradaban di bumi atau disebut khalifah. Maka sebenarnya yang bertanggung jawab tentang kekhalifahan manusia di bumi adalah bangsa yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah, yang tak lain itu adalah Bani Israel. Hanya saja Bani Israel ini bukannya menjadi pembangun peradaban, tetapi malah menjadi perusak peradaban. Mereka tidak syukur atas nikmat Allah itu. Maka setelah kisah Nabi Adam, maka seruan atau perintah itu langsung diarahkan kepada kaum yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, para nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari keturunan Nabi Ishak semua, dan itu Israel. Israel itu sendiri adalah gelar untuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya gelar Israel. Dalam tafsir Al-Futuhatul Ilahiyat disebutkan itu bahasa Ibrani, katanya Isra artinya Abdul, Il artinya Allah. Jadi Israel itu adalah Abdullah. Ini adalah gelar untuk Nabi Yakub setelah Nabi Yakub lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinilai berhasil sampai kepada Al-Bir ketika Nabi Yakub alaihissalam menjalankan perintah Allah dan kemudian perintah itu diterapkan dan luluslah Nabi Yakub alaihissalam, lalu diberi gelar Israel. Ini sebagaimana Rasulullah yang diberi gelar Abdullah ketika Isra. Ya, makanya surah Al-Isra ada juga surah Bani Israel. Itu karena ada kesamaan antara gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yakub sebagai kemudian disebut Israel, dan kepada Rasulullah menjadi Abdullah karena pengamalan atau kedekatan atau kelekatan dengan kitab Allah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Yahudi itu disebut Bani Israel di sini agar mereka ingat bahwa nikmat Allah tak berhenti bertubi-tubi dari nenek moyang mereka. Bahkan tidak ada nabi dalam sebuah riwayat kecuali dari keturunan mereka itu. Itu mestinya mereka menjadi pembangun peradaban, bukan menjadi perusak peradaban. Maka kemudian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini diingatkan. Ya. Dan sebenarnya bukan untuk Bani Israel, untuk kita, untuk semua umat Muhammad
Karena ternyata tidak semua orang yang diberikan anugerah itu malah bisa mensyukuri. Maka di sini janganlah wahai umat Muhammad seperti Bani Israel, kira-kira begitu. Membangun peradaban bukan merusak peradaban, kira-kira begitu. Tapi di sini sasarannya adalah Bani Israel agar apa? Agar khitab Allah itu, perintah Allah sampai ke semuanya. Ke Bani Israel sampai, ke umat Muhammad sampai, ke semua juga sampai. Akan pentingnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan membangun peradaban di bumi. Baik. Kang Bomin, ada yang perlu dikomentari dulu atau mau ditanyakan ke ajengannya di Bogor? Luar biasa penjelasannya. Intronya. Apa yang luar biasa? Udah langsung luar biasa aja. Kalau Ustaz Deden menjelaskan tuh bikin deg-degan gitu. Ya Allah. Ini luar biasa ya Tata, tentang satu kaum yang nggak pandai bersyukur berarti ya Ustaz Deden ya. Iya. Yeah. Jadi aku ingatnya kayak hikmahnya tuh kayak kalau ngebaca 40-46 tuh kalau nyambungin ke milenial tuh kayak jangan sia-siain seseorang yang udah berkorban banyak buat kamu. Nongkrongnya sama saya, liburannya sama saya, makan barengnya sama saya, nikahnya sama orang lain. Kan gitu ya Tat ya, yang ngasih rezekinya Allah, yang ngasih kenikmatannya Allah, semuanya dari Allah, malah mempersekutukan Allah dengan tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah. Itu kan luar biasa ya, masuk itu kira-kira, masuk ya, masuk banget Kang ya, dimasuk-masukin lah kira-kira gitu. Jadi ternyata bahagia itu ibadah ya, bahagia itu ibadah ya, gimana tuh? Karena lupa bahagia berarti lupa nikmat Allah. Masya Allah. Ya gitu Ustaz. Luka pun jadi ibadah, asal jangan lupa bahwa luka itu datangnya dari Allah. Baik. Sahabat yang berbahagia, perintah-perintah Allah. Apa aja nih perintah-perintahnya? Kayaknya banyak. Memahami perintah itu seperti memahami ketika misalnya dokter perintahkan kita minum obat, biasanya untuk kebaikan kita. Atau ketika sang guru memerintahkan kita belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Itu pasti baik buat kita. Nah, kalau ini perintah Allah tentu jauh lebih hebat dari itu. Sehingga kalau kita bicara tentang perintah dan larangan itu biasanya tentang yang menghidupkan kita atau yang mematikan kita. Perintah itu membuat kita hidup baik secara jasad atau secara maknawi. Larangan itu yang menghindari kita dari kematian, baik kematian fisik maupun kematian ruh atau maknawi. Nah, perintah-perintah Allah kepada Bani Israel juga demikian halnya. Tapi ada konsekuensinya jika tidak dikerjakan. Meskipun perintah itu ada yang sifatnya wajib, meskipun perintah itu juga ada yang sifatnya sunnah, tapi yang paling penting adalah siapa pemberi perintah itu. Sehingga memahami fikih, ketika lepas dari tauhid, maka kita akan meremehkan hukum. Misalnya, ini makruh doang. Makruh doang, dia sadar apa enggak sih kalau ngomong begitu? Makruh dibenci. Yang membenci dia siapa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menjadi iblis sebetulnya, kalau ditanya, ya taat kepada Allah, tapi ketika diperintahkan menyembah Adam, sujud kepada Adam, dia menolak. Jadilah iblis dengan semua tipu daya pikirannya sendiri. Yang kedua, kata Bani Israel. Siapakah gerangan Bani Israel itu? Bani Israel adalah keturunan Nabi yang bergelar Israel. Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Jadi Israel adalah Abdullah dalam bahasa Arabnya atau hamba Allah. Ini adalah gelar Nabi Yakub bin Ishak
bin Ibrahim alaihissalam yang memiliki 12 anak yang kemudian menjadi 12 kabilah. Islam punya cara pandang sendiri terhadap Bani Israel, dan tentu sudut pandang Islam adalah sudut pandang Al-Quran itu sendiri. Inilah pada malam hari ini kita memulai mengenal makhluk dan spesies serta sebuah komunitas atau bangsa yang bernama Bani Israel.